I think he will find a way to be also competitive in a MotoGP bike. It's a matter of time. What he can lose, I think he will always have. His talent is so big that he need to give it a try and try to find the best option possible. Hope they will keep together very long time because they match perfectly. Sorotan terhadap Veda Ega Pratama di Moto3 2026 semakin sulit dihentikan. Setelah tampil mengejutkan di beberapa seri awal musim, kini pembalap muda Indonesia itu kembali membuat paddock Le Mans terpukau lewat aksi luar biasanya di Moto3 Prancis 2026. Bukan sekadar finish di depan, tapi bagaimana cara Veda bangkit dari situasi sulit. Itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar memiliki calon bintang besar di ajang Grand Prix dunia. Balapan di Circuit de la Sarthe sebenarnya tidak dimulai dengan ideal untuk Veda. Start dari posisi ke-6, rider Honda Tim Asia itu justru kehilangan banyak posisi sesaat setelah lampu start padam. Dalam beberapa tikungan pertama, Veda tampak kesulitan menjaga momentum dan langsung merosot ke posisi 10. Situasinya bahkan sempat terlihat mengkhawatirkan ketika lap pertama selesai. Nama Veda Ega Pratama turun hingga posisi ke-14. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah tekanan Le Mans terlalu besar untuk rookie asal Indonesia tersebut? Namun justru di titik itulah mental seorang petarung mulai terlihat. Alih-alih panik atau kehilangan ritme, Veda tetap tenang. Ia mulai membangun kecepatannya secara perlahan. Satu demi satu, pembalap di depannya mulai didekati. Cara Veda membaca balapan benar-benar terlihat matang untuk ukuran rookie berusia 17 tahun. Dalam 3 lap berikutnya, Veda mulai menunjukkan kelasnya. Late braking khasnya kembali muncul. Motor Honda NSF 250 Airway miliknya terlihat sangat stabil saat masuk tikungan cepat Le Mans. Dan yang paling menarik, Veda tampak sangat percaya diri saat duel 1 lawan 1 di area pengereman. Perlahan tapi pasti, posisi Veda mulai naik lagi. Penonton yang sebelumnya hampir kehilangan fokus pada rider Indonesia itu kini mulai kembali memperhatikannya. Karena di layar timing, nama Veda bergerak naik terus. Lap demi lap berubah menjadi panggung comeback luar biasa. Di tengah persaingan ketat, beberapa rival utama seperti Joel Kelso, Alvaro Carpe, dan Marco Morelli mengalami crash. Tetapi keberuntungan saja tentu tidak cukup untuk bisa bertahan di grup depan Moto3. Dibutuhkan kontrol, kecepatan, dan keberanian untuk memanfaatkan situasi seperti itu. Dan Veda memiliki semuanya. Pada lap ke-6 aksi luar biasa kembali diperlihatkan pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Dengan manuver agresif namun tetap bersih, Veda sukses menyalip Joel Esteban dan Guido Pini sekaligus untuk masuk ke posisi 4. Paddock mulai heboh, sulit untuk benar-benar masuk perebutan 3 besar. Meski begitu, performa Veda tetap terasa luar biasa. Karena jika melihat bagaimana balapan dimulai, hampir tidak ada yang menyangka ia mampu bangkit sampai posisi 4. Dan saat garis finish dikibarkan, nama Veda Ega Pratama resmi tercatat di posisi ke-4 Moto3 Prancis 2026. Hasil tersebut langsung disambut meriah oleh para penggemar Indonesia maupun media internasional. Banyak yang menilai bahwa ini bukan lagi sekadar kejutan rookie. Ini adalah bukti bahwa Veda memang punya kualitas untuk bertarung di level tertinggi. Bahkan legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut menyoroti aksi pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam sebuah wawancara usai balapan, Lorenzo memuji ketenangan dan keberanian Veda saat melakukan comeback di Le Mans. Menurut Lorenzo, kemampuan bangkit setelah kehilangan banyak posisi di awal balapan adalah tanda pembalap dengan mental kuat. Ia bahkan memprediksi Veda akan mampu bersaing di 5 besar klasemen Moto3 hingga akhir musim. Pujian dari seorang juara dunia seperti Jorge Lorenzo tentu bukan hal kecil. Karena di dunia balap Grand Prix, para legenda biasanya tidak mudah memberikan perhatian kepada rookie. Tetapi Veda berhasil membuat mereka mulai memperhatikan. Hasil di Le Mans juga membuat posisi Veda di klasemen semakin kuat. Tambahan 13 poin dari finish keempat membuat total poinnya kini mencapai 50 angka dari 5 seri Moto3 2026. Dan yang lebih menarik, performanya terus menunjukkan grafik naik. Dari debut sensasional di Thailand, podium di Brasil, comeback heroik di Jerez, hingga kini hampir meraih podium di Le Mans, semuanya menunjukkan satu pola yang sama. Veda Ega Pratama terus berkembang. Bukan hanya cepat, tetapi semakin matang dalam membaca balapan. Kini dunia mulai melihatnya bukan lagi sebagai pembalap Asia biasa.
melainkan sebagai rookie berbahaya yang mampu mengganggu dominasi para rider Eropa di Moto3. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim 2026 akan menjadi awal lahirnya bintang besar baru dari Indonesia di pentas MotoGP dunia. Gue jujur merinding lihat comeback Veda di Le Mans kemarin. Dari posisi ke-14 terus naik sampai finish ke-4 itu bukan hal normal buat rookie umur 17 tahun. Yang bikin kagum itu cara dia tetap tenang walau startnya sempat berantakan. Banyak rider lain kalau udah kehilangan posisi langsung panik dan bikin kesalahan. Tapi Veda beda. Dia malah pelan-pelan bangun ritme dan satu-satu lawannya disalip dengan bersih. Ini mental pembalap besar sih. Bangga banget akhirnya ada pembalap Indonesia yang bikin paddock Moto3 benar-benar respect. Selama ini, kita cuma jadi penonton dominasi rider Eropa. Sekarang ada Veda yang mulai bikin mereka waspada. Bahkan Jorge Lorenzo aja sampai kasih pujian langsung. Itu bukan sesuatu yang kecil. Artinya performa Veda emang udah kelihatan spesial, sampai legenda MotoGP pun ikut memperhatikan. Yang paling gue suka dari Veda itu cara dia balapan cerdas banget. Dia nggak asal agresif. Late breakingnya presisi, duel di tikungan juga bersih. Waktu overtake Joel Esteban dan Guido Pini, itu kelihatan banget kalau dia punya insting balap alami. Banyak rookie cepat, tapi nggak semua punya kontrol kayak gitu. Dan makin kesini kelihatan banget kalau Veda berkembang sangat cepat. Kalau lihat performa Veda sekarang, gue yakin dia bukan cuma calon podium lagi, tapi calon penantang serius Moto3 musim ini. Dari Thailand, Brasil, Jerez, sampai Le Mans grafiknya naik terus. Konsistensinya mulai kelihatan. Dan hebatnya lagi, dia berkembang di tengah tekanan besar sebagai rookie Asia di paddock Eropa. Itu nggak gampang sama sekali. Sumpah salut sama mental Veda. Bayangin aja, habis turun sampai posisi 14 banyak orang pasti udah mikir race selesai. Tapi dia justru comeback dan hampir podium. Itu nunjukin kalau dia punya mental petarung yang luar biasa. Cara dia baca balapan juga dewasa banget untuk usia segitu. Gue rasa Honda Tim Asia sekarang pasti makin percaya penuh sama dia. Menurut gue sekarang Veda udah masuk kategori ancaman nyata buat rider-rider Eropa. Dan yang bikin serem, dia terus berkembang tiap seri. Motor Honda memang kelihatan makin bagus. Tapi yang paling penting, cara Veda memaksimalkan motornya itu luar biasa. Dia ngerti kapan harus menyerang dan kapan harus jaga ritme. Itu kualitas yang biasanya dimiliki pembalap berpengalaman. Jujur aja gue ngerasa kita lagi lihat awal lahirnya bintang besar Indonesia di MotoGP. Dulu mungkin banyak yang nganggep pembalap Indonesia susah bersaing di level dunia. Tapi Veda pelan-pelan mematahkan semua keraguan itu. Finish keempat di Le Mans setelah comeback luar biasa bukan sekadar hasil bagus, tapi pesan keras buat paddock bahwa Indonesia sekarang punya rider yang layak diperhitungkan.